Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Umdatul Qori Syarah Sahih Bukhari bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya mendapati situasi krisis air hingga waktu sholat asar tiba. Mereka yang berikhtiar mencarinya di berbagai tempat tidak berhasil memperolehnya. Air yang tersedia hanyalah air sisa yang jumlahnya tak banyak dan tak ada 2 kula. Dalam situasi tersebut, Nabi melakukan sesuatu yang membuat orang terheran-heran, bahkan sampai tercengang. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang berada dalam sebuah wadah itu dan berseru kepada para sahabatnya, "Ayo mulailah berwudu. Al-barokah minallah. Berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala." Para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi memancar air. Para sahabat tak hanya bisa wudhu dengan sempurna, tapi juga menghilangkan rasa haus karena air juga bisa diminum. Yang menarik dari cerita ini adalah kata-kata Rasulullah tentang al-barokah minallah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah bersumber dari Allah, bukan manusia, air, pohon, matahari, atau yang lainnya. Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dan jemari Nabi. Krisis air bukan halangan bagi para sahabat untuk beribadah. Bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi yang tentu bisa meningkatkan keteguhan dan juga keimanan para sahabat. Sahabatku semuanya, dalam lisanul Arab, berkah dimaknai sebagai anima'u wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Sebagian ulama merinci lagi bahwa berkah adalah ziyadatul khair, yang artinya adalah bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan tingkat kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyak atau sedikitnya harta benda. Orang kaya raya bisa jadi tidak mendapat keberkahan hidup ketika harta bendanya justru membuatnya merasa perlu dihormati, merendahkan hidup orang lain, merendahkan hidup orang miskin, berfoya-foya, atau untuk aktivitas maksiat. Sebaliknya, kemiskinan bisa mendatangkan keberkahan saat hal itu melatihnya bersabar, mensyukuri nikmat, atau bersikap baik kepada tetangga. Berkat juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan, sebab kondisi sakit pun kadang bisa membuat orang introspeksi diri untuk bermuhasabah, taubat, zikir, dan mengingat-ingat hak-hak orang lain yang mungkin ia langgar. Meskipun sakit juga bisa berbuah malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh, mencibir karunia Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan sesuatu yang melampaui batas. Kemudian tempat yang berkah tak mesti subur, sejuk, atau yang pemandangannya indah. Buktinya Allah memberi keistimewaan kepada tanah Makkah yang gersang. Begitu pula dengan waktu. Waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya atau hari berkabung. Namun keberkahan waktu itu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini video yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.